Ya, hai guys. Jadi hari ini kita akan mereview beberapa makanan khas Endrekang. Ya, ada beberapa yang saya sudah siapkan. Jadi mungkin ini makanan-makanan khas yang belum banyak dikenal orang, tapi mungkin sehari-hari makanan ini sebetulnya ada di Endrekang. Nah, apa yang pertama? Kita mulai dari ini. Ya. Ini namanya baje rapo, ya. Jadi bahan utamanya itu adalah gula merah dan kacang tanah. Ya, jadi kalau kemudian biasanya diolah jadi gula merah dicairkan ya dengan air di atas wajan biasanya, kemudian setelah beberapa saat mendidih, kemudian dia agak kental, kemudian nanti dicampur dengan kacang ya, dan itu dibungkusnya harus pada saat panas karena kalau sudah dingin itu akan sulit ya, sehingga perlu kecepatan pada saat membungkus baje rapo ini ya. Ini biasanya sangat renyah dan kacangnya ini masih ada kulitnya ya. Jadi kulit arinya itu tidak dibuang. Nah, kalau kita gigit itu renyah ya, dan manisnya itu manisnya pas karena dari gula merah. Ini macam-macam juga. Jadi kadang-kadang ada yang renyah seperti ini, kadang-kadang ada yang alot ya. Ini tergantung selera. Nah, kalau ini agak renyah. Anda sudah coba? Ya. Itu namanya tadi baje rapo. Itu baje rapo, gula merah dengan kacang. Nah, sekarang ini namanya baje batan. Nah, batan itu bahasa Indonesianya jawawu ya. Dan juga sama. Ini juga dibungkus dengan daun jagung ya. Jadi khasnya di sini namanya baje itu dibungkus dengan jagung, seperti hanya tadi daun jagung ya. Tadi juga baje rapo, ini namanya baje batan. Baje batan ini, baje yang seperti ini biasanya banyak ada yang dicampur dengan beras yang telah diolah, kemudian ada juga yang ini adalah namanya baje batan. Ya, jadi bahannya itu adalah gula merah dan jawawu ya. Jawawu itu kalau di sini namanya batan ya, batan. Kalau bahasa Indonesia jawawu. Ini juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Ini karena saya tadi ambil yang kecil saja, soalnya ini sampelnya ini banyak ya. Jadi ini namanya baje batan. Kita coba ya. Ini sepertinya tadi kalau baje rapo itu agak renyah, kalau ini lembut ya. Ya, karena jawawu itu kan lembut kecil-kecil ya. Manisnya juga pas, jadi tidak terlalu manis. Jadi kalau baje di sini itu yang pertama dibungkus daun, yang kedua itu pasti ada dicampur juga dengan gula merah ya. Jadi Indonesia memang sangat kaya dengan kuliner. Enak. Itu baru 2, ini masih banyak ya. Nah, ini ada lagi nih.
Kalau di Garut itu banyak ya, Anda sudah bisa tebak namanya dodol ya. Tapi kalau di Garut itu di tempat lain itu dibungkus dengan kertas khusus. Kalau di Sulsel di Endrekang ini dibungkus dengan daun jagung ya. Jadi ini warnanya hitam karena itu dibuat dari beras ketan warna hitam ya. Ini juga membuatnya itu luar biasa ya, karena harus dibuat di wajan yang sangat besar dan itu harus diaduk terus menerus, nggak boleh tidak, karena kalau tidak diaduk pada saat di atas wajan dia akan hangus, dan ketika dia hangus itu nggak enak untuk dimakan ya. Ini ya warnanya hitam dodol ya, tapi ini khas, dia agak panjang. Ini juga beras ketan dan ini sangat-sangat lembut ya. Ada yang pernah coba dodoro ya, kalau didoro ya, kalau di Endrekang namanya didoro. Ini juga nggak terlalu manis ya, jadi pas dengan selera saya. Enak. Jadi kalau ke Endrekang jangan lupa beli didoro ya, didoro dodol Garut. Enak. Memang harus dikunyah lama ya, karena biasanya kalau belum campur dengan air liur itu susah untuk ditelan, sehingga dia harus dikunyah lebih lama di mulut terlebih dahulu, kemudian baru ditelan. Nah, apalagi ya, ini masih banyak nih. Kita ambil yang ini dulu ya, dibungkus daun. Ya, jadi di sini fungsi daun itu banyak, ada daun kelapa tadi, kalau ini daun pisang ya. Ini bahannya dari telur ya, bahannya, kemudian pisangnya juga bukan sembarang pisang. Ini sangat-sangat lembut dan enak dimakan pada saat panas maupun pada saat dingin. Ini kan lembut, jadi ini rasa telurnya itu sangat sangat terasa ya. Kemudian ini ada airnya, ada air ya, karena ini kalau yang tadi dipanas di atas wajan, kalau ini dikukus ya, dikukus sampai matang. Ini pisang, ini bukan sembarang pisang, tapi ini adalah pisang kalau nggak salah pisang apa ya, pokoknya ada khusus ya, pisang raja apa ya, nanti dikoreksi ya kalau salah ya. Jadi pisang dan telurnya itu sangat kental, sangat terasa ya, sangat terasa. Ini biasanya kalau dihidangkan pada saat ada acara-acara pernikahan, ada acara sunatan, atau ada acara-acara di Endrekang atau di Sulawesi Selatan. Ini adalah kue yang khas, sangat khas ya, namanya kue barongko ya, dia agak-agak ada kecut-kecutnya juga ya, mungkin dari pisangnya, jadi itu tergantung pisangnya juga. Kalau pisangnya matang dia akan sangat enak untuk dimakan, dia manis ya, manisnya juga alami ya, karena itu pisang dan telur ya, dikocok kemudian dimasukkan, dibungkus daun kemudian dikukus. Enak. Itu udah berapa tadi? Jadi ada baje rapo, ada baje batan, kemudian tadi ada didoro ya. Jadi kebetulan video ini saya ambil di Lolai ya, negeri di atas awan di Tanah Toraja ya. Jadi
malam ini kami menginap di tempat ini karena besok subuh kita akan menunggu awan ya. Jadi nanti ini area yang sangat tinggi, kemudian kita akan melihat awan di sana. Mudah-mudahan kita dapatkan spot itu besok ya. Jadi kuenya banyak ya. Ini juga kue yang sangat khas ya, bukan hanya di bukan hanya di Endrekang kalau ini ya. Ini makanan khas Sulawesi Selatan. Kalau di Endrekang ini namanya Menteri Kala. Nggak tahu kenapa namanya Menteri Kala. Saya juga memang agak lucu namanya ya. Ini Menteri Kala. Jadi bahan utamanya ini di bawahnya ini beras ketan yang dikukus ya. Ya, jadi namanya songkolo ya. Kemudian di atasnya itu ada campuran telur dan tepung ya. Jadi ini ada dua ya. Jadi bahan utamanya ya, kalau tadi kita lihat barongge itu bahannya telur, kala ini juga bahannya telur dan sangat sangat terasa telurnya ya. Jadi kalau memang makanan-makanan Bugis Endrekang itu sangat kental dengan telur ya. Dan ini sangat terasa kombinasi antara songkolo dan telur di atasnya ini ya. Telur itu cukup mungkin yang tidak biasa dia agak-agak amis, tapi kalau sudah terbiasa itu tidak sebetulnya, atau diolah dengan baik itu biasanya harusnya tidak amis. Tapi rasa telurnya ketika masuk ke mulut itu sangat memanjakan rasa kita gitu ya. Kita coba ya. Jadi telurnya lembut yang bagian atasnya ini ya. Kemudian ketannya itu cukup kenyal ya. Kemudian teksturnya agak terasa. Tapi kalau telur hanya rasanya yang ada. Tapi teksturnya karena lembut ya, pakai tepung, jadi tidak terlalu sangat-sangat halus ya. Sangat enak ya. Jadi luar biasa, ini namanya Menteri Kala ya. Nah, ini kita menikmati suara musik ya, kemudian juga kopi Arabica khas Tanah Toraja. Itu nikmatnya luar biasa ya. Jadi Anda yang belum pernah ke Toraja, saya undang Anda untuk datang di Toraja. Dan untuk melihat sisi lain Tanah Toraja, saya sarankan untuk naik ke negeri di atas awan, di Tolai atau Totombi ya. Dan di sini ada penginapan ya. Jadi nanti ada di atas penginapannya bersih ya, sangat bersih. Tidak kalah dengan hotel bintang 3 atau hotel bintang 4. Ini tempatnya sangat bersih dan udaranya sangat sejuk. Jadi kalau Anda ingin menikmati Toraja atau Sulawesi Selatan dari ketinggian ya, bukan hanya Malino tapi ternyata di Toraja juga ada. Kita akan melihat rantai paut dari atas pada siang hari, dan pada pagi hari kita akan melihat awan ya. Kita akan melihat awan di bawah kita, makanya namanya negeri di atas awan. Kopinya juga mantap. Tadi sudah Baje Rapo, kemudian Baje Batan, kemudian Didoro, kemudian Barongko, kemudian Kala. Nah, itu udah banyak banget tuh. Udah 5. Nah, sekarang kita ini agak berat nih makanannya nih. Ya, ini kalau tadi menggunakan daun jagung ya, kemudian daun pisang. Nah, kalau ini juga dari daun pisang juga ya.
Nah, ini adalah gogos ya, gogoso. Kalau di Makassar ini namanya gogoso. Jadi beras ketan ya, dicampur dengan santan ya, kemudian dibungkus dalam daun pisang, dengan daun pisang ya, kemudian dia dibakar itu diasap ya, jadi ada tempatnya seperti bakar ikan. Nah, ini juga dibakar ya. Ketannya sudah dibuat songkolo dulu, sudah diolah, sudah dikukus, kemudian setelah itu dibungkus pakai daun pisang, kemudian dibakar ya. Jadi bukan ketannya langsung dibakar, tapi sudah dikukus terlebih dahulu ya, sudah matang, kemudian dimasukkan di daun pisang, kemudian dibakar. Nah, rasanya itu luar biasa ya, karena bau pisangnya itu melekat, jadi bau ketan ya, kalau di sini namanya songkolonya sudah harum luar biasa, karena ini namanya pulu mandoti kalau sini ya, harganya sekitar 80.000 per kilogram. Jadi memang cukup mahal. Kemudian dibuat lagi, diolah lagi menjadi penganan khas Enrekang, atau juga di Sulawesi Selatan itu namanya songkol, penganan khas Sulawesi ya. Bukan hanya di Enrekang, tapi di Enrekang ini sangat banyak ya. Ya, ini dibuat panjang seperti ini. Ini ketan hitam, dan itu sangat halus, bukan sangat halus ya, sangat harum ya. Harumnya khas dari ketannya, pulu mandoti, kemudian ditambah dengan daun pisang, menyebabkan dia semakin aromanya semakin memanjakan hidung, dan sangat, pada saat dibakar atau pada saat dibuka seperti ini, selera kita untuk makan penganan ini ya, itu jadi luar biasa ya. Nah, kalau di Jawa saya lihat ini di dalamnya ada diberikan biasanya ada abon, tapi kalau di Enrekang memang polos seperti ini ya, jadi tidak ditambahkan apa-apa. Kemudian biasanya orang Makassar itu atau orang Enrekang itu makan dengan telur ya, telur bebek atau telur ayam yang direbus ya, jadi dimakan secara bersama-sama ya. Ini kita coba makan ya. Ini sangat harum, udah harum karena ada hasil pembakaran ini membuat dia agak keras sedikit, tapi itu menambah kenikmatan pada saat kita punya. Dan ini seperti ini bisa bertahan mungkin sampai 3 hari. 3 hari ini bisa bertahan sampai 3 hari. Jadi ini penganan khas, sangat enak ya. Harum, sangat harum. Nah, ini macam-macam juga ya. Ini ada macam-macam. Ada yang warna putih ya, ada yang warna hitam seperti ini atau merah ya. Tapi saya paling suka yang merah, karena tidak terlalu rasanya itu aromanya kuat, tapi rasanya itu tidak membuat lidah kita itu ada penolakan, tapi ini justru menambah kenikmatannya. Nah, untuk menambah nikmatnya ini makanan paling khas di Enrekang. Mungkin hanya ada dari seluruh kabupaten di Enrekang, hanya ada dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, hanya Enrekang yang punya ini ya. Yuk kita lihat. Yes. Ya, yang pernah ke Enrekang pasti tahu namanya apa? Dangke. Ya. Jadi dangke ini bahannya itu adalah 100% itu adalah susu yang dipadatkan.
ya itu biasanya dicampur dengan daun pepaya atau apapun itu sehingga dia padat. Jadi ini 100% susu, bisa susu kerbau, bisa susu sapi, tapi kebanyakan itu adalah susu sapi yang dipadatkan seperti ini. Ini bisa dimakan langsung tanpa diapa-apain ya. Tapi bisa juga itu bagi Anda yang mungkin kadang-kadang agak aroma susu nggak terlalu suka ya, itu bisa digoreng ya, tapi bakar. Nah, rasanya itu luar biasa ya, karena bau pisangnya itu melekat, jadi bau ketan ya, kalau di sini namanya songkolonya sudah harum luar biasa, karena ini namanya pulu mandoti kalau sini ya, harganya sekitar 80.000 per kilogram.